Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 339. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Ariel. Ketika tiga kata ini keluar dari mulut pembawa acara, semua orang di tempat kejadian mulai melihat ke mereka, mencari Ariel, karena Ariel sangat terkenal di Bandung. Siapa yang tidak ingin melihat karakter legendaris ini? Di mana itu? Apakah Ariel benar-benar ada di sini? Petik 2. Dia masih memiliki keberanian untuk menghadiri pernikahan orang lain. Bukankah pernikahan itu memberinya cukup banyak bayangan? Dikatakan bahwa dia tidak mudah untuk dipusingkan. Ya, bahkan Zidane dan yang lainnya berlutut untuknya. Orang-orang di tempat kejadian secara kasar dibagi menjadi dua tipe. Satu adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa dan hanya menganggap Ariel adalah lelucon. Ada tipe orang lain, alun-alun rakyat bangkrut setelah kejadian itu. Dan ada banyak spekulasi tentang alasan. Tetapi hal yang paling meyakinkan adalah tentang identitas Ariel. Bisakah seseorang yang bisa melakukan ini benar-benar brengsek? Pengantin pria berdiri di atas panggung dengan senyum di wajahnya. Dia sangat jelas tentang alun-alun rakyat. Tetapi dia tidak takut pada Ariel. Karena keluarganya memiliki hubungan kerjasama tertentu dengan keluarga Nicholas. Di satu sisi, keluarga Nicholas adalah belakang panggung keluarga pengantin. Meskipun insiden itu di People Square tampaknya sulit dipercaya bagi banyak orang. Tetapi menurut pendapat Ramos, ini hanya keberuntungan keluarga Wijaya. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan orang yang tidak berguna? Alasan mengapa dia meminta pembawa acara untuk menyebutkan Ariel hari ini sebenarnya terinspirasi oleh Suwandi. Suwandi tidak puas dengan penampilan Lina yang berpuas diri di depan saudara perempuannya selama ini. Jadi dia harus menahan pusat perhatiannya. Jadi dia akan memanfaatkan kesempatan hari ini untuk memberi warna pada Lina. Suwandi selalu menjadi orang yang paling penting di antara para saudara perempuannya. Dan sekarang Lina telah mengancamnya. Dia harus menemukan cara untuk menstabilkan posisinya. Intrik antara wanita benar-benar sebanding dengan perang dunia. Tetapi hanya sedikit kurang berasap. Ariel. Apakah kamu ingin naik ke atas panggung untuk merasakan panggung pernikahan? Lagi pula, kamu belum pernah menikmati perlakuan seperti ini sebelumnya, kata Ramos kepada Ariel sambil tersenyum sambil memegang mikrofon. Ekspresi Ariel seperti biasa, meskipun dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Tapi bagaimana hal sepele ini bisa membuat gelombang di hatinya? Namun, Lina sangat marah saat ini sehingga dia tidak tahu apakah Suwandi yang melakukan ini atau niat awal Ramos. Tetapi tujuan ibu dan anak mereka sangat sederhana. Seperti ingin Ariel kehilangan muka. Suwandi, aku tidak menyangka kamu masih memiliki trik ini. Kamu sengaja ingin menghancurkan prestise saya. Lina telah terlalu arogan selama ini. Dan harus benar-benar ditindas. Saya tidak menyukainya. Tetapi saya tidak menemukan kesempatan untuk mengeluarkannya dari grup saudara kami. Di meja kelompok saudara, semua orang menunjukkan kebencian mereka pada Lina. Kebencian ini sebenarnya karena cemburu. Karena Lina adalah yang terburuk di antara mereka di masa lalu. Tetapi sekarang dia tinggal di lereng gunung. Belum lagi tinggal di villa mewah. Perusahaan Kauri masih berkembang dengan sangat baik. Menyaksikan kehidupan Lina semakin lembab. Bagi mereka yang terbiasa dengan Lina makan dan minum bersama mereka, bagaimana mereka bisa terbiasa? Orang yang makan dan minum tiba-tiba berani membayar tagihan dan membeli barang mewah satu persatu. Bagaimana mereka tidak membuat orang cemburu? Kauri melirik ibunya dengan keluhan. Jika Lina tidak meminta mereka untuk datang, ini tidak akan terjadi. Apakah ini adalah saudara perempuan ibu yang baik? Aku khawatir dia sudah merencanakan masalah ini. Tidak hanya untuk membuat Ariel malu, tetapi juga untuk mempermalukanmu. Kauri berkata kepada ibunya. Lina benar-benar tidak menyangka Suwandi melakukan ini. Melirik Ariel. Dan berkata, dengan dia, aku tidak memenuhi syarat untuk mempermalukanmu. Kan? Ariel tersenyum ringan. Tidak berbicara.
tetapi berjalan menuju panggung. Melihat punggung Ariel, Harry melihatnya dingin. Di desa Sunda, Lukas tidak diizinkan ikut karena dia menyinggung Ariel. Berlutut untuk waktu yang lama. Kakinya hampir patah. Ramos, pria yang tidak tahu harus berbuat apa ini, sebenarnya berani merepotkan Ariel. Bisakah ini berakhir dengan baik? Tidakkah orang ini mendengar tentang lapangan rakyat? Tidak terlalu buruk. Masalah ini penuh dengan masalah. Ada sangat sedikit orang yang tidak mengetahuinya. Dan itu termasuk jenis orang yang sangat rendah. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi seseorang dengan status Ramos untuk tidak tahu. Itu adalah untuk mengatakan, dia tahu nasib orang-orang Zidane. Tapi dia masih tidak menganggap Ariel. Harry tersenyum ringan. Sepertinya orang ini mengandalkan Nicholas di belakangnya. Tetapi ketika dia melakukan hal seperti itu, bisakah Nicholas benar-benar menjaga keluarga Ramos? Ramos. Ramos. Kamu masih meremehkannya. Bagaimana mungkin Nicholas menyinggung Ariel karena kamu? Melihat Ariel berjalan menuju panggung, senyum Ramos penuh dengan penghinaan yang kuat. Berpikir bahwa pria ini benar-benar berkulit tebal. Dia sebenarnya berani menunjukkan wajahnya dengan cara yang megah. Mungkin karena ada cukup banyak hal memalukan dalam hidupnya. Jadi dia tidak peduli untuk terus kehilangan muka. Saya Ariel. Setelah Ariel naik panggung, dia berkata kepada orang banyak. Di antara mereka, ada banyak orang yang telah berpartisipasi dalam insiden lapangan rakyat, yang semuanya telah bertemu dengan Ariel. Tetapi ada juga beberapa orang yang pertama kali bertemu dengan Ariel. Dan orang-orang ini, selain tertawa, juga memiliki ide di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin orang muda dan tampan ini melakukan hal yang memalukan seperti memakan nasi yang lembut? Ariel ini tidak terlihat seperti orang malang. Dia cukup tampan. Ya, saya tidak berharap dia begitu tampan. Dari segi nilai, ini cocok untuk Kaori. Beberapa wanita muda memandang Ariel dengan kagum. Ariel muncul dan menaklukkan mereka hanya dengan penampilannya. Bagaimana dia bisa menjadi orang tak berguna? Wajah putih kecil jika dia tidak terlihat baik. Lihat dia seperti ini. Apalagi yang bisa dia lakukan selain makan, Ariel? Saya mendengar bahwa hari pernikahan Anda sangat sepi. Anda belum pernah mengalami pemandangan yang begitu hidup, kata Ramos kepada Ariel dengan bangga. Ariel mengangguk tidak dapat disangkal. Pernikahannya memang sangat sepi. Selain keluarga Wijaya, tidak ada tamu. Dan pada hari pernikahan, di Bandung penuh dengan segala macam cacian. Terutama para pelamar Kaori, yang ingin membawa Ariel pergi sejauh mungkin, setelah dimarahi selama lebih dari 3 tahun. Bagaimana kamu bertahan? Ramos berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tahu mengapa seseorang memarahiku? Ariel bertanya kepada Ramos secara retoris. Tidak perlu dikatakan bahwa kamu telah mempermalukan orang-orang di Bandung dan merusak reputasi orang-orang. Jadi tentu saja akan memarahimu. Ramos berkata dengan jijik. Dia juga salah satu anggota yang tidak suka Ariel di awal. Kaori di Bandung adalah gadis yang paling cantik. Ramos juga mendambakan kecantikan Kaori. Dan bahkan mencoba mencari cara untuk mengejar Kaori. Tetapi sayangnya dia tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Mereka memarahiku karena cemburu. Cemburu karena aku menikahi seorang istri yang cantik. Ariel, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Kami akan iri padamu. Ramos mencibir. Oh, Ariel menoleh untuk melihat Ramos dengan heran. Dan berkata sambil tersenyum. Kami. Sepertinya kamu sangat menyukai Kaori. Tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya, kan? Kaori belum pernah melihatnya. Dan inilah yang terjadi pada sebagian besar pelamar saat itu. Tapi bagaimana para pelamar ini bisa mengakui perilaku mereka di dinding? Terlebih lagi, hari ini adalah pernikahan Ramos. Dan dia tidak akan mengakuinya. Kamu memilih lagi karena kamu tidak bisa mengejar Kaori. Ariel melihat ke atas dan ke bawah ke pengantin wanita yang berdiri di samping Ramos dan berkata, ini memang jauh daripada Kaori. Ariel percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Mendengar kata-kata Ariel, Ramos langsung marah. Bersambung.